Jadi hari ini kita belajar SPLDV dan nanti kita akan masuk ke materi yang namanya barisan bilangan. Tapi kita akan fokus ke SPLDV dulu. Jadi SPLDV adalah sistem persamaan linear dua variabel dengan tujuan kita mencari jawaban dari dua variabel yang tidak diketahui. Ya, tiga caranya yaitu metode grafik, substitusi, dan eliminasi. Nah, nanti kita akan belajar grafik ini beda sendiri karena kamu harus pakai gambar. Kalau ini pakai aljabar. Oke, gambar lawan aljabar. Kalau pakai gambar, biasanya kamu harus gambar sebagus mungkin dan sedetail mungkin. Saya kasih contoh soal untuk metode grafik ya. Misalnya, yang pertama, jadi semua satu soal ini bisa kita kerjakan pakai semua metode ya, grafik, substitusi, atau eliminasi. Nah, misalnya saya punya X tambah Y sama dengan 5, lalu yang persamaan kedua dikasih kurung kerawal biasanya ya, kurung keriting gitu ya, untuk menyatakan bahwa ini tuh satu sistem yang nilai X dan Y-nya sama. X dikurang Y sama dengan misalkan min 1. Nah, berapa nilai X dan Y-nya? Biasa tuh gitu, karena tujuannya adalah mencari jawaban dua variabel yang tidak diketahui. Artinya yang kita cari adalah X-nya berapa, Y-nya berapa. Gitu. Ya. Jadi langkah pertama, kalau kita pakai metode grafik, kita harus bikin satu persatu gambarnya. Kita punya dua persamaan. Namanya ini persamaan satu atau persamaan A atau apapun ya, dan persamaan kedua. Nah, ketika kita lihat persamaan satu, kita bikin grafiknya. Jadi grafiknya sesederhana kamu bikin tulang ikan. Saya taruhnya ke samping begini ya, X dan Y. Nah, ini kamu bisa pakai cara atau memakai titik asal. Titiknya asal-asalan. Tapi pilih satu, misalnya. X-nya saya kasih 0. Y-nya berarti berapa? Ya udah, 0 ditambah Y sama dengan 5. Berarti Y-nya pasti 5. Gitu. Ya, jadi nggak usah pusing dengan hal tersebut. Lalu yang berikutnya, satu lagi dong, namanya garis kan. Ini kan kamu harus bikin garis. Berarti kalau kamu mau bikin garis dengan metode grafik, jadi kamu bikin satu titik lagi. Jangan 0, misalnya angka yang lain deh. 2 misalnya. Atau 1, ya boleh aja. Jadi jawabannya tuh bisa macam-macam. Kalau 2 temannya 2 tambah Y sama dengan 5, ya 3. Gitu ya. 2 tambah Y sama dengan 5, Y-nya ya 3. 5 kurang 2. Lalu kamu lihat lagi, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa garis pertama, ya, persamaan pertama titiknya melalui 0,5 dan 2,3. Lalu kita lihat ke yang kedua. Yang kedua, X sama Y lagi taruh. Oke, saya bikin dua tempat. Karena dua cukup untuk membuat satu garis. Dua titik cukup, nggak usah terlalu banyak. Banyak ya ngapain? Jadi garis ya buang-buang waktu. Nah, ini min 1 ya, tantangan sedikit lah. Angkanya negatif. Ya, saya taruh aja 0. 0 dikurang Y adalah min 1. Ya udah kamu taruh Y-nya 0 dikurang Y sama dengan min 1. Kalau kamu mau pakai pendekatan aljabar, Y-nya pindahin ke kanan, 1 pindah ke kiri. Y sama dengan 1. Gitu ya. Terus kalau misalnya saya ganti, X-nya 2. Nah, kalau X-nya 2 berarti Y-nya berapa? Ya kan nggak usah 2 ya, misalnya 3 deh. Suka-suka saya ya, jadi nggak ada aturan. 3 dikurang Y sama dengan min 1. Y-nya saya pindahin ke kanan, min 1 saya pindahin ke kiri, jadi 4. Ya, jadi 3,4. Gitu. Nah, berarti titik di garis kedua adalah 0,1 lalu 3,4. Pertanyaannya berapa nilainya? Nah, kita coba masukin aja garis. Jadi kalau dengan metode grafik ini ya, yang pertama ya, dengan metode grafik, berarti kita bikin apa? Diagram Cartesiusnya, bikin serapi mungkin. Oke, kalau kamu bikinnya rapi, jadi jauh lebih enak. Nah, cuman saya lebih prefer sih nyari ya persamaan diagram Cartesius. Jadi supaya kita nggak usah terlalu banyak menggambar lagi atau membuat skala ribet. Saran saya sih kamu bisa ambil dari internet atau bagaimana caranya ya sampai ada gitu ya Cartesian diagram. Jadi kita buat apa? Buat menghindari ketidaktelitian gitu. Ya, saya ambil yang paling rapi deh mana ya. Nah, ini aja cukup sih kelihatan ya. Jadi kita tahu X dan Y-nya yang mana. Nah, kalau di sini kan enak bentar. Nah, ini ya. Bentar kok.
kelebihan. Nah, ini dia. Oke, berarti garis pertama adalah 0,5. Waduh, kurang. Ini 4 ya. Jadi 5 saya taruh di sini aja. Nah, ini 5. Ini min 5 gitu ya. Jadi 0,5, sorry. Garis pertama dulu kita fokuskan 0,5 di sini. Lalu 2,3 di sini. Perhatikan ya. 2,3 ada di sini. Oke. Nah, berarti kamu tebelin lah ini. Tarikin garis. Nah, ini metode grafik. Ribet ya, panjang. Dan sangat melelahkan kalau kamu kerjain satu persatu dengan metode grafik semua. Oke, dapat garis ini, yang warna biru. Nah, sekarang kita lihat yang garis kedua. Ini kamu tandain garis pertama. Garis kedua saya kasih warna lain supaya lebih distinct. 0,1 ada di sini. Lalu 3,4 ada di sini nih. Ya, X-nya 3, Y-nya 4. Oke? Nah, berarti kita bisa menentukan garisnya. Garisnya adalah ini. Ya, saya panjangin. Nah, setelah dapat metode grafik ini, 2 garis, berarti titik temunya di mana? Oh, di sini loh. Ya kan? Sini nih titik temu antara 2 garis. Lupa, saya tandain garis kedua, tulis garis kedua. Ya. Nah, berarti titik ini adalah jawabannya. Jawabannya 2,3. Jadi X sama dengan 2, Y sama dengan 3. Ketemu kan tujuannya? Tidak diketahui X dan Y-nya kita bisa temukan. Nah, ini metode grafik. Tapi kelihatannya metode grafik ini capek. Karena harus begini. Langkahnya sama, bikin tabel. Ya, tabel X, Y-nya. Oke, coba lihat. Kita akan next kalau udah ya, karena ini direkam. Yes. Saya dulu ingat kalau nggak salah pas bikin rumusnya itu cuma yang kayak misalnya soalnya terus ntar dipindahin ke belakang terus habis itu dibagi gitu-gitu Pak. Nah, Mana tuh ini tabel? itu kalau Saya kita pakai substitusi. Tapi ini kan kita masih pakai metode grafik ya. dulu saya grafik malah pakai cara gitu lebih gampang. Ya, sama aja udah nggak apa-apa, bisa. Ya, jadi kamu pindahin yang satu jadi 0, yang lain jadi 0 gitu kan, X 0, Y 0, bener gak? Bisa sih, nggak ada masalah ya. Oke, sekarang ada mau ditanya lagi nggak untuk yang grafik? Enggak Pak. Nggak ya. Sekarang kita pakai metode substitusi. Nah, kalau metode substitusi, kamu harus mengganti, namanya substitute kan? Ini artinya ganti satu variabel. Ya, jadi kamu lihat yang nomor 1 atau nomor 2. Saya sih lebih saranin pilih yang sendiri, misalnya X. Sama dengan, yang bagian pertama ya, jadi sama denganin 5 dikurangi Y. Benar kan? Ya, pindah ya. Lalu yang kedua, kita punya X kurang Y sama dengan min 1. Maka, langkah paling gampang adalah kamu mengganti nilai X semuanya jadi 5 min Y. Ini namanya substitusinya. Oke, substituen. Ya, mengganti X menjadi 5 min Y. Jadi si X yang di kedua, jadi 5 min Y. Kamu perhatikan, caranya jauh lebih cepat. Ya, si X ini kamu jadi 5 min Y. Berarti kalau kamu buka kurungnya 5 min Y, 5 min 2Y, sama dengan min 1. Min 2Y sama dengan min 1, min 5, min 6 langsung ya. Sehingga, Y-nya adalah min 6 bagi min 2. 3 langsung dapat kayak tadi kita daripada bikin grafik, mendingan begini jauh. Ya kan? Nah, setelah Y dapat 3, si substituennya ini kita kerjakan. X sama dengan 5 dikurang Y, Y-nya 3. Ya udah, X-nya sama dengan 2. Perhatikan, ini jauh lebih cepat. Ngerti ya? Ada yang mau ditanya nggak sampai sini? Hmm, Gimana? sebentar Pak. Itu enggak deh, enggak. Udah Pak. Aman ya? Oke, yang terakhir. Kita pakai metode eliminasi. Ini soal masih versi mudah. Ya, kita akan menyelesaikan soal yang versi agak sulit nantinya. Oke, sekarang kita lihat di metode berikutnya. Metode eliminasi. Oke. Kita ganti satu variabel. Bukan ganti satu variabel, tapi itu mah substitusi. Ini sekarang eliminasi. Kita bukan ganti. Kita buang. Buang satu variabel. Oke.
Nah, sekarang nomor 1 dan 2 ini kebetulan gampang angkanya, saya nggak ada embel-embel 2x, 3x, atau 4y gitu, enggak. Nah, jadi buang satu variabel, kamu tentuin yang mau dibuang siapa, x misalnya, ya sudah, kamu tinggal dikurang. Bener kan? Kalau x kurang x hilang. Y dikurang min y, min 2, jawabnya 2y. Ya. Terus 5 dikurang min 1, 6. Wah, dapat loh, 6/2. Lebih cepat lagi. Ya, jadi tapi tergantung ya, setiap soal ada kecepatannya masing-masing. Oke? Lalu berikutnya kita disuruh minta untuk mencari x ya. Kamu tinggal buang x-nya. Tapi kalau saya sih lebih suka eliminasi dalam kurung kita hybrid sama substitusi. Biar enak aja gitu. Ya, y-nya 3, berarti kamu pakai yang 1 atau 2 terserah. Kalau saya sih pakai yang 1 tetap stay, lebih simple. X tambah Y sama dengan 5. Y-nya kan 3, kita sudah dapat. Berarti X sama dengan 5 dikurang 3. X-nya 2. Sama lagi, ya. Jadi jawabannya nggak ada yang berbeda. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Apa? Ada ya? Oke. Nggak. Sekarang kita coba latihan-latihan soal. Nah, saya ada beberapa contoh soal. Kamu bisa pakai metode apapun yang kamu mau, asalkan kamu paham, ya. Jadi ada beberapa soal. Ini X dikurang 3Y sama dengan 7. X kurang Y sama dengan, jangan deh, yang kita cari yang lebih variatif aja ya. Saya coba kerjain dulu buat kamu. 3X plus 2Y sama dengan 8, lalu 2Y min 5X sama dengan 8. Sekarang kamu perhatikan. Disuruh menyelesaikan persamaan linear dua variabel ini, ya, sistemnya. Kamu perhatikan ada yang cukup aneh di sini. Posisi yang kedua, X dan Y-nya agak kebalik, betul nggak? Kok Y dulu di sini? Nah, kita harus ubah dulu biar enak gitu ya. Jadi 3X tambah 2Y tetap yang atas saya kerjakan. Yang bawah, kamu pindahin 5X-nya ke depan. Jadi minus 5X, jangan pindah posisi aja. Bukan pindah ruas ya, pindah posisinya aja, tetap sama. Sekarang kamu lihat, metode apa yang paling enak kamu kerjakan? Grafik udah pasti sulit. Entah, Eliminasi. kenapa eliminasi, His? Pintar, Karena jawaban. 2 kurang 2 udah Y. Ini Y-nya udah sama variabelnya ya. Iya. Apa Iya. konstantanya, atau konstan ya, ya betul. Jadi kamu tinggal kurang, hilang ya. Jadi 3X dikurang min 5X. Kurang min artinya tambah. Jadi 8X sama dengan 0. Wah, enak nih, X-nya sama dengan 0. Asik ya? 0 Iya. bagi 8. Lalu setelah itu kamu ngapain? Ya udah masukin ke salah satu. Saya sih lebih suka pakai yang atas karena nggak pakai minus-minus, ribet kalau pakai minus-minus ya. Ya, tapi kalau yang bawah kamu bilang kamu mau pakai, Pak, kalau pakai yang bawah boleh nggak? Terserah, sama jawabannya. 3X ya kan, ditambah 2Y sama dengan 8. Enak ini jawabannya. 3 kali 0 kan 0 tambah 2Y ya 2Y aja. Berarti Y-nya 4. Ngerti ya sampai sini ya? Apa? Oke. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak untuk soal-soal ininya? Soal seperti ini? Enggak. Ada ya? Kalau pakai substitusi bisa nggak? Bisa, tapi kayak ribet ya. Jadi kamu pilih satu aja, ini kamu pakai eliminasi. Nah, sekarang saya ada soal lagi. X sama dengan 9 min 0,5Y. Aduh, angkanya jelek ya. Jangan deh. Saya nggak yakin kalau nasional pakai ginian. Bentar. Saya cari soal yang cukup bisa dikerjakan tanpa pusingin desimalnya dulu. Nggak usah pakai desimalan deh. Bentar ya. Oh, ini dia. Bentar. Nah, ini. 3X sama dengan Y tambah 1. Bentar ya, bentar. Sorry. 3X min Y sama dengan 1. Terus Y sama dengan X plus 3. Berapa nilai X dan Y? Saya mau kamu coba kerjain. Saya pause dulu videonya. Coba dikerjain. Lalu nanti kita akan bahas. Oke, untuk soal yang ini kita akan bahas dengan versi yang lebih gampang. Orang berpikir Oh, paling bukan, Pak. enak adalah eliminasi, ya. Biasanya kan gitu ya. Paling enak adalah eliminasi, tapi ternyata nggak selalu. Kalau kamu mau pakai eliminasi itu ribet. Coba kita lihat ya.
saya kasih eliminasi dulu. Jadi misalnya saya pindahin. Eliminasi artinya semua harus rapi di kiri gitu. Ya udah 3x mini nggak ada masalah karena dia sama aja. Lalu ini x-nya kamu pindahin kan? Nah, x-nya pindahin ke sini jadi minus x tambah y sama dengan 3. Lalu kamu ngapain? Minus y plus y, kamu tambah supaya Oh, hilang. tambah. Ya dong, minus y tambah y hilang. Kalau minus, minus y dikurangi min 2y. Nah, ini jadinya 4x sama dengan 4. Sorry, 2x ya, karena 3x. Nah, ini kan eliminasi agak ribet nih. 3 ditambah min 1. Ya udah, berarti x-nya sama dengan 4/2, x-nya sama dengan 2. Ya, kenapa ditambah? Karena dia tandanya berbeda, y-nya, minus y sama plus y, tambahin aja, hilang. Nah, setelah kamu dapat x-nya 2, kamu tinggal masukin ke sini. Y sama dengan 2 tambah 3, 5 ya. Oh. Nah, Terus tapi kalau cara misalnya ini yang bolak-balik ini, cara yang bagus apa, Pak? Yang bolak-balik. substitusi, cara yang paling bagus. Pertanyaan kamu bagus tuh. Jadi yang paling enak adalah metode substitusi. Kenapa? Karena saya kasih tahu ya, lihat nih, kasih lihat supaya kamu tahu kok bisa substitusi. Ternyata karena gini nih, kita sudah disiapkan bonus namanya. Y sama dengan, asik dong. Y-nya udah Iya. jadi nih, Y sama dengan kan udah asik nih. Berarti kamu tinggal masukin Y sama dengannya ke atas. 3x dikurang Y, yaitu x plus 3. Ya dong, Oh, sama dengan 1. Jadi udah kayak bonus aja. Nah, tapi kan karena ada kurang dalam kurung ya, kamu berbuka jadi min 3 gitu ya, buka kurungnya. Berarti ini 2x sama dengan 1 ditambah 3, 4. Sama ya, x sama dengan 4/2. Setelah dapat x, udah tinggal masukin ke y dong, 4/2 kan x-nya sama dengan 2. Jadi memang kelihatan lebih panjang tapi lebih mudah diselesaikan. Nah, untuk mencari y, kamu tinggal masukin ke yang sini. Jadi y sama dengan 2 tambah 3. 5. Selesai. oke. Paham nggak sampai sini? Paham. Jadi mau pakai cara apapun sebenarnya tidak ada masalah. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Nggak ya? Oke. Sekarang kita coba lihat lagi soal-soalnya. Nah, yang ini nih, soal ulangannya. Kita main cepat saja. 3 soal kita langsung hajar. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Nomor 1 disuruh pakai metode grafik. Ikutin aja. Jadi kalau dia suruhnya apa, kita ikuti. Dia suruh substitusi, kita ikutin. Dia suruh eliminasi, ya kita ikutin juga. Oke, ini sini. Oke, cukup ya. Cukup banyak. Oke, kita hajar ke bawah. 3 garis, 3 garis, 3 garis. Nah, kalau metode grafik, jadi langkah pertama kita harus gunakan tulis dulu, bikin tabel ya. Saya bikin garis pertama, lalu garis kedua. Saya split biar enak. Jadi ini kamu taruh X dan Y, kasih garis. Biasanya soal-soal yang metode grafik itu gampang dikerjain. Ya, angkanya enak-enak. Oke, seenggaknya 2 ya, ingat 2 tabel cukup. 2 yang tidak diketahui. Nah, ini cukup sebenarnya. Oke, sekarang kita coba lihat satu persatu. Nah, saran saya, pertama, X-nya 0. Selalu gitu, X-nya 0. Kalau X-nya 0, Y-nya berapa? Jadi kamu tinggal masukin 2 dikali 0, ya kan? 2 dikali 0, 0 ditambah 3Y sama dengan 18. Berarti 3Y sama dengan 18, Y-nya ya 18 bagi 3, 6. So simple banget gitu ya. Jadi titiknya 0,6. Lalu berikutnya Y-nya yang 0. Kalau Y-nya 0 berarti 2X tambah 0, ya 2X aja sama dengan 18. X-nya 9. Angkanya memang kelihatannya besar, tapi masih bisa kita kerjakan dengan cukup mudah. Tapi nanti aja, kita nggak usah pusingin dulu. 9,0. Nah, yang ini pun sama. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya berapa? 0 dikurang Y sama dengan 5. Y-nya berarti minus 5. Jadi 0,-5. Lalu kalau Y-nya 0, wah, angkanya jelek nih ya. Angkanya kurang bagus. Kenapa? Karena kalau Y-nya 0, 3X sama dengan 5. Ribut kan? Jadi kita masukin X-nya 1 aja deh.
Ya. Jadi bebas, nggak ada masalah di sini. 3 kali 1, 3 dikurang Y sama dengan 5, Y-nya enak min 2. Jadi ini 1, min 2. Setelah punya ini, kamu tinggal gambar. Oke, jadi saya kasih persamaan diagram Cartesiusnya lagi. Nah, yang agak gede deh ya. Nah, ini deh. Nah, ini karena kita pakai angka yang cukup besar di sini. Oke, maaf kalau gambarnya kurang bagus. Ini saya tutup aja ya, biar enak. Nah, ini, oke, ini aksis ya, bukan aksis. Aksis. Atau garis sumbu ya, sumbu X, sumbu Y. Nah, kita pertama 0,6, 0,6 ada di sini, ya kan? Sama 9,0, 9,0 ada di sini. Lalu garisnya kita tinggal tarik seperti ini, ya. Nah, ini garis pertama. Garis pertama, tandai. Lalu garis kedua 0,-5, 0,-5 ada di bawah sini. Bentar, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5 ada di sini. Sama 1,-2, 1,-2 ada di sini. Ya, berarti garisnya kayak arahnya kebalik gitu. Ya udah, posisikan serapi-rapinya. Tuh, ya. Saya kasih warna lain dan agak ditipisin dah. Oke. Berarti jawabannya berapa? Karena dia grafik, cari titik temunya. Titik temunya ada di sini. Berarti jawabannya 3,4. Ya. 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3. Ya udah, jawaban X-nya 3, Y-nya 4. Oke, beres. Sekarang ini yang nomor berikutnya, substitusi. Oh, enak nih. Ini kan kamu lihat ya, ini kan 2Y plus 4X. Nggak enak posisinya. Kamu posisikan ulang. 4X plus 2Y sama dengan 2. Masih bisa kita sederhanakan untuk persamaan pertama. Bagi 2 masih oke. Berarti 2X ditambah Y sama dengan 1. Lalu yang berikutnya min 2X tambah Y sama dengan 7. Ini yang persamaan kedua ya. Nah, jadi kamu bisa substitusi salah satu. Nggak mungkin X sama dengan kan, karena X-nya ada angka, ada konstan. Biasanya kalau substitusi cari yang single dan gampang. Di kiri ada Y, di kanan ada Y. Jadi bebas, boleh pakai yang mana saja. Tapi saran saya, kamu pakai yang sebelah kanan. Tapi kiri boleh, tapi saya lebih suka pakai yang persamaan kedua. Karena apa? Minus jadi plus, gitu. Jadi plus 2X, sorry, bukan Y. Kalau ini kan Y sama dengan 1 min 2X. Pusing kan? Ya. Jadi setelah ketemu soal ini, atau setelah ketemu cara penyelesaiannya belum selesai nih ya. Kita caranya udah tahu kira-kira seperti apa. Kita tinggal substitusi atau kita ganti ya. Gantikan si Y sama dengan 7 plus 2X ke sebelah kiri. Sehingga kamu dapat 2X ditambah, nah ingat ya, substitusi ya, 2X tambah Y itu 7 plus 2X sama dengan 1. 4X plus 7 sama dengan 1. 4X sama dengan 1 min 7. 4X sama dengan min 6. Angka jelek nggak apa-apa. Min 6 per 4 atau min 3 per 2. Ya. Jangan dijadiin pecahan campuran, ribet, nggak diminta juga lagi pula. Ya. Setelah dapat X, kamu tinggal substitusikan ke sini. Jadi, berarti Y sama dengan 7 plus 2 kali min 3 per 2. Jadi 7 dikurang 3, 4. Ya, berarti Y sama dengan 4. Dapat. Kok beda sama yang soal sebelah kiri ya? Karena soalnya beda gitu ya. Tapi kalau soalnya sama, caranya metode substitusi, eliminasi, ataupun grafik pasti sama. Nah, ini metode eliminasi. Namun, kita butuh sama dengan dulu di sini. Kita masih bisa gampangin kok ini angka. Bagi 7 dulu deh, biar nggak pusing ya. X dikurang 2Y sama dengan 10. Ini kamu bagi minus 2 deh. Kenapa minus? Karena semua minus, ngeganggu. Ini 2Y ditambah 3X ditambah 2 sama dengan 0. Ya. Nah, posisinya masih kacau balau nih yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri sih aman-aman aja. Yang persamaan pertama ini ya. Persamaan kedua agak kacau balau nih. Kita harus susun dulu supaya nggak berantakan. 3X di depan, taruh 3X.
2Y agak digeser sedikit tapi nggak pindah ruas, jadi tetap tandanya plus, sama dengan 2-nya ke kanan jadi minus 2. Nah, kita nggak perlu kali apapun. Kita bisa langsung menghilangkan Y-nya, tapi operasinya harus betul. Kalau kamu operasinya kurang, pasti salah. Karena tandanya beda nih ya, 1 min 1 plus, kamu plus aja langsung. Sehingga kamu bisa buang ini. Ya. Nah, buangnya saya nggak tulis coret gini, nanti bisa dipakai lagi soal. X ditambah 3X ya, 4X. Sama dengan 10 ditambah min 2, 8. Berarti X sama dengan 8 per 4, X sama dengan 2. Nah, setelah kamu dapat X sama dengan 2, kamu tinggal masukin ke salah satu. Saya sih mau ke sini. Enak, karena angkanya nggak ribet. Jadi, X2 dikurang 2Y sama dengan 10. Minus 2Y sama dengan 10 dikurang 2. Saya langsung taruh 8. Sehingga 2-nya pindah ya, jadi minus 2. Jadi Y sama dengan 8 per min 2, Y-nya adalah min 4. Beres. Ya, jawabannya sama. Maksudnya kalau kamu pakai metode substitusi atau grafik, pasti sama. Ya, ada satu langkah yang mungkin agak baru, yaitu kamu menyederhanakan dulu di sininya. Disimplify atau disederhanakan. Oke, disederhanakan. Supaya kita nggak deal sama angka-angka yang besar. Sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Bentar, pemulat dulu, Pak. Oke, lihat dulu ya. Saya geserin. Nah, coba dilihat dulu. Lanjut ya, soal terakhir di SPLDV yang akan saya bahas. Kita lihat di sini. Harga tiket masuk amusement park adalah $1,5 untuk anak-anak dan $4 untuk orang dewasa. Ya, orang dewasa bayar lebih mahal. Pada suatu hari tercatat 2.200 pengunjung di amusement park tersebut. Uang yang didapatkan adalah $5.050. Berapa banyak anak dan orang dewasa yang datang? Kita nggak tahu berapa banyak anak dan berapa banyak orang dewasa. Anggap aja anak-anak itu A, orang dewasa itu D. Boleh ya? D orang. Jelas sampai sini? Kita Jelas. pakai permisalan, disimplify dia punya kata-kata. Nah, 2.200 pengunjung itu siapa? Anak dan dewasa ya. Berarti A tambah D adalah 2.200. Jadi dari sini soal cerita kita modelkan dulu SPLDV-nya. Dan uang yang didapat hari itu $5.050. Artinya $5.050 itu dibagi dari dua. Didapatkan dari dua kategori, anak dan dewasa. Karena dia dolar, ya udah 1,5 kali jumlah anak, $1,5 kali berapa anak ditambah $4 kali jumlah orang dewasa, nilainya 5.050. Ini sudah SPLDV nih. Tapi sekali lagi angka 1,5 itu mengganggu. Kamu ganti dulu ya. Jadi jadikan ini yang atas gak usah diapa-apain karena sudah enak kelihatannya ya. Udah simple aja. 2.200. Lalu ini kamu harus kali 2 supaya jadi desimalnya hilang. 3A ditambah 8D, ya angkanya agak ribet, 10.100 ya. Oke, nah metode apa yang bisa kita kerjakan? Coba kita pakai eliminasi. Boleh ya, tapi karena A dan D-nya masih berbeda, kamu harus samakan dulu salah satunya. Kalau saya sih mau eliminasi A, lebih gampang, nggak usah dikali angka yang besar. Oke, jadi nggak harus XY ya, yang namanya persamaan linear. Nggak harus XY, tapi bisa juga pakai A dan B. Oke, setelah ini kita coba mengerjakan dengan eliminasi. Ya, kali 3, karena kita mau jadiin 3A. Ya, sudah dapat deh ini. 3A tambah 3D sama dengan 6.600. Semua harus dikali 3. Yang bawah ikuti saja, sama dengan 10.100. Nah, lalu kita harus apa ini? Kita harus kurangin. Ya, diselesaikan. Kita kurangin supaya tereliminasi dia punya A. Tapi kan angka jelek 3 min 8, 6.600 min 1.100, capek kan? Saya pindahin aja nih. Jadi sekali lagi posisi boleh di atas yang si 8D-nya. Oke, supaya kalau pengurangan nggak jadi keluar negatif gitu ya. Kita pakai cara pintar gitu.
triknya aja kita geser. Nah, berarti ini 0 ya, dan ini 5D, sama dengan ini kamu kurangin, ini 5, 9, 3.500. Berarti D sama dengan 3.500 per 5. Ya, 700 orang dewasa yang hadir. Tapi dia tanya anak-anaknya juga loh. Ya, ditanya berapa banyak anak-anak dan orang dewasa. Ya sudah, kita harus cari jumlah anak-anaknya juga. Ya, gampang, kita tinggal substitusi, pindahin aja. Ini kan A tambah D 2.200. Gitu kan? Ya udah. Ini ya, yang ini yang pertama. Berarti A sama dengan 2.200 dikurang D. D-nya udah ada 700. Jadi anaknya 1.500. Ya pastilah, taman bermain pasti anak-anak lebih banyak daripada orang tua. Ya tapi kalau misalnya kamu dapat orang tuanya lebih banyak, ya nggak masalah, asal hitungannya harus betul. Kalau hitungannya salah, ya salah gitu. Oke, sampai sini apakah ada yang mau ditanya lagi? Enggak, Pak. Nggak ya? Oke.